Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seduh. Kang jawab salam, saya doakan semoga baik diparingi panjang umurna, amin. Kang jawab salam, saya doakan diberikan loba rezekina, amin. Kang jawab salam, saya doakan diberikan tambah ilmuna, amin. Kang jawab salam, saya doakan diberikan loba utangna. Bung cek orang Cirebon teh minum dawet ning esor uwit endase mumet ora duwe. bener anak obor murube gede Arab setor motor lakadu. bener toko kapuk diwadahi karung utange numpuk ning warung. Iya ning warung Mbok Darwijem terasi ya le. Sarung atlas warnane kuning durung lunas malah utang. Iya Mbok Iraik. Aduh bener sih Pak Ustadz, gue pinter sih. Kenyataan sesuai dengan realita. Ya Allah. Tambah tua utangnya pating klektek. Aduh. Alhamdulillah. Makanya wong lanang pada mati gue ya. Yang utang baik sih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kawinan atau sunatan? Kawinan? Kawinan? Iya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allahumma sholli tanang tang 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 deng deng dung dung deng. Muni ayo Muhammadin. Bisa beli sih. Dawaiha tanang tang tang tang. Alah beli ngepas temen jangan. Wa'afiyatil abadani wa shifaiha. Oh bisa beli. Oh beli. Oh ya wis. Jauh Pak. Bisa ya badang mencelat mujair mundur. Pak. Ya wis. Oh, beli nggak ceramah sih tetep. Cuma hadrowe bisa ngiring. Ya, pelangap longo bae sih rasanya. Ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enakan kita ya. Ayo bareng-bareng. Ibune Nabi Siti anak Kang Aminah, Kang Aisyah. Aminah atau Aisyah? Siti Aminah. Kalau Siti Aisyah itu istrinya Kanjeng Bi. Siti Aminah itu ibunya Kanjeng. Siti Fatimah itu putrinya Kanjeng. Siti Markonah wong dagang Kang. Bener Markonah mah dagang kangkung. Ayo bareng-bareng. Ibune Nabi Siti dimpok dindang preh kononya. Ya sok. Bapane Nabi Kiai Abdullah dimpok dindang preh. Lahire Nabi. Aduh beli gua aja. Kasetnya kelewat.
lahir nabi ning kota dimpok dingdang salah wafate nabi ning kota Madinah dudung dung dung dung. Masya Allah, masyarakat Kalimeang dilawan. Sip, supporter pasukan Caribel. Aduh, Masya Allah. Ayu-ayu, Masya Allah. Irungna kayak bawang bombay. Aduh, Masya Allah. Neng, nanti pulang dari sini, Neng lewat jalur selatannya. Loh, kenapa sih Pak Ustadz? Karena perasaanku padamu nggak bisa diutarakan. Cie. Aduh, Masya Allah. Senyummu menarik dompet. Alhamdulillah. Ibu, saya minta doa buat Yan dan Aswa. Semoga bae diparingi langgang jodone. Amin. Moga bae diparingi loba rezekine. Moga bae diparingi tambah ilmune. Terus diparingi bagus ibadahe. Lan diparingi ake anake. Amin ya robbal alamin. Duhai senangnya pengantin baru la 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 la. Orangnya bikin vokal coba. Duhai senangnya pengantin baru. Aduh, bersat ganjen temen sebelum duduk bersanding bersenda gurau. Rangda tah, Rangda ya, kedeleng. Rangda kedeleng. Apa sih Pak Ustadz? Ari wong masih duwe laki, kalau masih punya suami itu duduknya tuh ngimput. Ari Rangda sih kena tak. Kursi siji gak boleh cukup ya, nambah siji maning. Aduh. Tawaos na ompong hijinya. Aduh. Awan-awan ake lamok menclok soten ning pinggir kali. Anak Rangda pada ngamuk soten pengen duwe. Ya iki. Senyumannya manis. Semoga panjang umur ya Maya, amin. Bu, Kanjeng Nabi menkejeng Siti Khadijah umure 40. Kanjeng Nabi umure selau, berarti bedanya 15 tahun. Dulu Kanjeng Nabi itu jadi karyawannya Siti Khadijah. Khadijah itu seorang janda tapi kaya terus cantik. Arikian. Khadijah mah Rangda gak ayu. Aja kemuyu baik. Mbok orang seneng pisan. Bener Kang di Arabku perawan ya Rangda. Ya sebenarnya teh anu duduk di depan teh perawan. Jadi ustadna teh enak. Ini mak. Mak umur sabaraha umur? Oi. Umur 70. 65. Masya Allah. Oleh bonus. Kanjeng Nabi itu meninggal umur 63, emak 65. Alhamdulillah dapat bonus. Doanya yang kita baca untuk supaya diberikan umur panjang bareng-bareng ya, yuk dibaca setelah selesai sholat ya, doanya dibaca ya supaya kita diberikan umur panjang. Yuk bareng-bareng. Allahumma tawil. Aja tawil. Iya. Umurona. Wa ahsin. Wa ahsin.
urusannya badogan baik. Allahumma tawil umurona wa ahsin ibadatana. Ikut doa supaya diparingi panjang ya. Maning Allahumma tawil umurona wa ahsin ibadatana. Pak Ustadz minta doa supaya kalau ibadah, kalau sholat, kalau ngaji matanya teh tidak ngantuk baiknya. Ayo doa ayo bareng-bareng yuk. Allahumma, ini doa supaya tidak ngantuk. Allahumma tuksa, ngantuk-ngantuk dipaksa. Yang ini meja siji ya. Iya. Mobil baga kudu pirang liter. Ya bener masya Allah. Ini pengertian nih. Salam ini kan. Wait lah salam. Nanti amplop kita bagi dua ya. Iya. Kita isi ya sampean amplopnya. Iya ketok magic ya. Duh mau mobilnya aruk nabrak pagar. Aduh, ya wis lah. Hei, mandep ini. Hey, it's tadi yuk. Kembali lagi, Bu. 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 Gak apa-apa janda. Tapi yang rajin ibadah. Ya, saya doakan semoga Ibu bisa diparingi makat ke tanah suci semuanya. Amin. Punten Bu ya, punten. Ibu sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di mana? Madinah. Ibu 1 rakaat di Nabawi, ini kata Rasulullah pahalanya bagaikan kita kan sholat 1000 rakaat di Masjid Kalim. Jadi 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya bagaikan 1000 rakaat di Masjid Kalime. Hadisnya mana Pak Ustadz? Ada hadisnya. Man utawi sing sapa wonge iku sholat nglakoni sembayang sapa man rakaatan serakaat fi Masjid Nabawi ing dalam Masjid Nabawi jare Kanjeng Nabi eta pahalanya bagaikan kita melakukan sholat 1000 rakaat di Masjid Kalime. 1 rakaat di Masjid Nabawi, 1000 rakaat di Masjid Kalimeang. Ibu pernah tidak sehari melakukan sholat 1000 rakaat? Boro-boro, tapi ibu cukup 1 rakaat di Masjid Nabawi itu bagaikan 1000 rakaat di Masjid Kalimeang. Masya Allah. Itu baru di Masjid Nabawi. Bagaimana kalau di Masjidil Haram? Barang siapa man utawi sing sapane wong sholat kang gelem nglakoni sembahyang sapa man rakaatan serakaat fi Masjidil Haram, ada di Masjidil 1 rakaat di Masjidil Haram berarti ning itu pahalanya bagaikan kita melakukan sholat 100.000 rakaat di Masjid Kalimeang. Insya Allah pahalana loba, dosana pada ilang sadayana, jrengewes bablas dosa. Anginnya dobol aku nih dosa. Yang lagi bahas dosa aja angin nih dosa ya. Tapi punten Bu, ibu pengen berangkat ke tanah suci, pengen saya kasih resepnya 2, mau ya. Yang pertama, tolong ibu pulang dari sini, tolong ibu sekali-kali buka Al-Quran, terus ibu cari surat Al-Waqiah. Ini ibu-ibu angguk embu ngerti beli. Coba ibu cari surat Al-Waqiah, dibaca setelah selesai sholat. Berapa kali Pak Ustadz? Cukup 1 kali saja. Yang penting setelah selesai sholat dibaca. Karena barokah membaca surat Al-Waqiah ini Bu, insya Allah ibu suami yang lagi kerja itu akan dilapangkan rezekinya. Amin. Dan punten Bu, ini sudah terbukti Bu, barang siapa yang selalu melakukan sholat duha dan membaca doa sholat duha, insya Allah rezekinya melimpah. Saya sering ngobrol sama pengusaha-pengusaha, itu kenapa dia bisa sukses, ternyata di situ didorong oleh istiqomah melakukan sholat duha. Karena di dalam sholat duha itu doanya kita bahas sedikit ya. Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'angzilhu. Apa Pak Ustadz artinya? Ya Allah, jikalau rizki saya ada di langit, turunkanlah. Wa inkana fil ardi fa'ahrijhu.
Jikalau rizki saya ada di dalam bumi, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Jikalau rizki saya ini jauh, dekatkanlah. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Jikalau rizki saya sulit, mudahkanlah. Ku doa sholat duha lu. Masya Allah, makanya benar orang yang istiqomah sholat duha, insya Allah suami yang kerja akan dilapangkan rezekinya. Amin. Tuh, jadi kalau pengen banyak rezeki, sholat duha. Kalau pengen cepat berangkat ke tanah suci, baca surat Al-Waqiah. Jadi satu syaratnya baca surat Al-Waqiah, satu. Yang kedua, ini lebih cepat daripada baca surat Al-Waqiah. Apa Pak Ustadz? Yang kedua yaitu syaratnya bawa surat tanah. Hah? Sertifikat tanahnya didol. Maca Waqiah betane ora didol-didol ya sampai modar gak beli makan akad. Jadi baca surat Al-Waqiah sama bawa surat tanah, insya Allah akan diberikan cepat rezekinya, cepat berangkat ke tanah sucinya. Tapi awas ibu nanti kalau berangkat ke tanah suci, perbuatannya, kata-katanya kudu dijaga. Ini saya kisah nyata Bu, saya pernah ceramah di acara syukuran haji, itu saya bola hajatnya itu cerita ke saya, Pak Ustadz, saya waktu dulu berangkat ke tanah suci Pak Ustadz, itu Masya Allah Pak Ustadz, ada kisah nyata Pak Ustadz. Itu saya ngambil air wudhu Pak Ustadz, teman saya ngambil air wudhu juga di pinggir, itu kalau keran saya sih keluar airnya, teman saya nggak keluar. Kata saya tuh paling rusak Pak kerannya. Enggak Pak Ustadz, dia nyoba ke keran saya nggak keluar, tapi pas saya nyoba lagi keluar lagi. Jadi ketika si temennya itu ngambil air wudhu tuh Bu, airnya tuh nggak ngeruyuk, nggak ngucur-ngucur. Apa Sunda yang ngucur? Ente mencerot, ente ngocor. Tapi dicoba lagi keran yang lain, nggak ngocor lagi. Tapi kalau orang yang lain yang nyoba, terus saya bola hajat yang nyoba, keluar. Saya punya dosa apa ya? Kok urusan saya dengan air? Lain. Gara-gara nete ternyata, coba kamu inget-inget, kaya-kaya mah kaya-kaya aja. Kaya-kaya mah ini dosa kamu yang waktu di rumahnya kamu pernah lakuin. Iya. Ternyata Bu, dia tuh punya sawah. Rok nang dingin. Eta punya sawah, air sungai itu sebenarnya masuk ke sawahnya orang, ditutup sama dia teh. Jadi namanya teh sabotase. Sebenarnya air sungai itu masuk ke sawahnya orang, ditutup, suruh masuk ke sawahnya dia. Sirah. Perlu beli. Awas Bu. Perbuatan yang kita lakukan di rumah terus menerus, perbuatan jelek yang kita lakukan di rumah terus menerus, itu biasanya akan dibalas ke tanah suci. Kita di rumahnya suka nempeleng wong, pas berangkat ke tanah suci suka ditampar sama orang. Kita di rumahnya suka sodakoh, insya Allah pas berangkat ke tanah suci banyak orang yang ngasih uang. Itu kok bisa seperti itu Pak Ustadz? Karena ketika musim haji, Allah mengutus ribuan malaikat untuk membalas perbuatan-perbuatan jahat manusia di dunia, perbuatan-perbuatan baik manusia di daerahnya. Artinya ibu di daerahnya berbuat baik, ya di sana dibalas kebaikan. Ibu di sininya tukang nyuri, di sana pas berangkat haji uangnya hilang. Gitu, paham Bu? Tapi tidak semua dibalas Bu, tidak semua. Sekarang kalau ibu punya suami di rumahnya tukang nyunati uang, masa karena disunati uang? Aduh haus. Ya, paham Bu? Nah, Pak Ustadz, punten je Pak Ustadz. Ibu, naon? Eta jaburana dikekepi bayinya. Oh, Masya Allah. Ibu abdi bade tumaros. Ya, abdi jelaskan sekedap ya Bu ya tentang pernikahan. Saya mau tanya Bu, yang namanya nikah itu wajib, sunnah, apa haram? Lah, wajib. Masa nikah je wajib? Berarti kamu yang belum nikah dosa kamu. Nah, kalau wajib itu kan dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan mendapatkan dos. Berarti ibu, anak ibu yang belum nikah tuh kabeh. Makanya nikah itu Bu, hukumnya itu tergantung situasi dan kondisi. Ketika di situ seorang laki-laki atau perempuan sudah punya kerjaan, sudah mapan, takut berbuat zina, maka untuk menghindari perzinahan nikah wajib daripada berbuat
Contoh misalkan saya udah punya rumah, udah punya kerjaan, saya punya pacar nih. Nah, ibarat kata kalau saya nikah nih, insya Allah udah bisa nafkain istri saya gitu loh. Maksudnya si pacar saya itu. Dah, namanya laki-laki perempuan pasti anak pengen ya beli. Iya beli. Mungkin si Rangga beli belu ya. Ibu nyesel tuh jadi Randa tuh, jadi janda nyesel tuh. Awas, punten bu, mumpung ibu masih punya suami, punten, ulah dicerekan baik. Naon sih Pak Ustadz? Soalnya pahalanya seorang istri itu aja di suami. Kita mencium keningnya seorang suami saja itu pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Mana hadisnya Pak Ustadz? Man qabbala jabhatahu rajulin, barang siapa yang mencium keningnya laki-laki itu pahalanya bagaikan kita mencium Hajar Aswad. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Rasulullah berkata, barang siapa yang mencium keningnya suami itu pahalanya bagaikan kita mencium Hajar Aswad. Nah, nyesel Rangga, nyesel ada. Ada sih. Nyesel sih Rangga. Makane suami teh ulah dicerekan baik. Kita boga suami ya dicerekan baik jadi cepet maut. Yang masih punya suami tolong punten jaga suami, cium keningnya. Sok bu, nanti malam siap. Hah? Oh lagi kerja. Ya wis nyium bujurnya panci be lah. Ya nanti kalau misalkan suami pulang, punten kalau Idul Fitri suami pulang. Sok sekali-kali suami pulang, pas malam-malam suami lagi di kasur, ibu ke dapur nyali tali rapia. Apa sih Pak Ustadz kok kudu nyari tali rapia? Eta buat naon? Kan punten bu, ibu kan tujuannya cuma pengen nyium keningnya laki-laki. Khawatirnya teh laki-laki teh pemikirannya beda. Maksudnya Pak Ustadz, pas lagi nyium keningnya laki-laki bangun, tangannya teh bisa geramang-geramang kemana-mana. Kemuyu kedik ngerti beli kau. Maksudnya teh tangannya teh ditaleni. Ya, siap. Makanya punten, sok kalau orang yang baru nikah selesai ijab kabul, itu suaminya pasti nyium keningnya istrinya kan? Nah, itu pun sebaliknya bu, bukan seorang istri mencium suami saja, suami iklan. Sebaliknya, suami mencium keningnya istri itu pahalanya bagaikan sama saja mencium Hajar Makanya punten bagi para suami yang pengen berangkat kerja, pengen berangkat merantau, sebelum kerja cium kening istrinya. Bu, punten abdi bade kerja, abdi bade berangkat, cium keningnya. Wah, ada. Rangda nyesel sih. Aduh. Ada. Tim hadroe hilang kabeh. Oh, balik. Pegel ya wis. Ya, seji. Ibu. Apa kun? Maning. Nanti ya coba dipraktekin ya. Fasolihatu qanitatu wong wadon solehah wong wadon kang nurut ning perempuan solehah yaitu adalah perempuan yang nurut kepada suami. Ya bi ya. Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Itu Kanjeng Nabi diajak lihat neraka. Ternyata bu, yang paling banyak masuk neraka itu bukan laki-laki, perempuan. Bukan kata saya ini, ada hadisnya sendiri. Loh, kenapa Pak Ustadz? Satu, karena jumlahnya laki-laki sama perempuan itu lebih banyak perempuan. Kata Rasulullah, akhir zaman itu jumlah laki-laki sama perempuan itu 7 dibanding 1. Jadi lamunan si perempuannya itu 7 miliar misalkannya masyarakat sedunia, itu laki-lakinya paling 1 miliar. Makanya sok lihat di daerah manapun, di SD ataupun dimanapun itu di sekolahan pasti lebih banyak perempuan.
Karena memang udah kata Rasulullah bahwasanya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya wajar saja yang masuk neraka kebanyakan perempuan, karena jumlahnya lebih banyak. Kedua, kenapa kok banyak yang masuk ke neraka? Sebab yang paling susah itu perempuan untuk menutup aurat. Auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali epek-epek tangan dan wajah. Jadi ketika anak ibu membuka kerudung, sudah balik jalan-jalan kemana-mana tidak pakai kerudung, berarti dosa. Karena apa? Karena tidak menutup aurat. Tapi kalau laki-laki auratnya itu hanya pusar sampai dengkul. Waos, apa sih ya? Tuur. Ari waos teh gigi ya. Dengkul, lamun jare wong Sunda kak tuur. Jadi auratnya laki-laki itu hanya dari pusar sampai ke tuur. Jadi kalau laki-laki pakai baju lekton itu tidak membuka aurat. Lekton, tahu lekton? Kayak katon, baju-baju lekton itu tidak membuka aurat, tidak dosa karena auratnya dari sini sampai ke sini. Laki-laki pakai celana pendek tapi agak panjang, yang penting menutupi tuur, itu sudah menutup aurat. Angguk ngerti beli ya. Makanya waktu kanjeng Nabi Isra Mi'raj, ya Allah, wa amal mar'atu ta'kulu jasadaha. Rasulullah waktu Isra Mi'raj pernah melihat perempuan yang memakan tubuhnya sendiri. Mata dicowok, kuping dipeluntir, congor ditarik. Ya Allah, tubuhnya sendiri dimakan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, apakah itu perempuan umat saya Jibril? Iya Rasulullah, itu umat engkau ya Rasulullah. Umat saya yang seperti apa di dunianya Jibril? Itu umat engkau yang waktu di dunianya tidak pernah menutupi aurat. Nganggo celana puler pupuwe nganggo klambi delton udele kat, nganggo klambi leton keleke kat. Tos kitu teh naik motor jeng suamina jeng lalakina engkepi. Pak Ustadz di belakang lihat, ya Allah, dideleng dilihat dos teu dilihat mubaj. Duh, Masya Allah. Makanya punten bu, ibu tuh. Kedua, itu siksaan bagi siapa yang tadi seperti itu? Itu siksaan bagi kaum perempuan yang bedakan pupuran. Ngerti bedak? Bedakan pupuran dudu nganggo laki lain buat suami tetapi malah buat nyari selingkuhan. Ayan teh di dia. Aya mana orang mana? Berarti Pak Ustadz kalau kita memakai bedak tidak boleh Pak Ustadz? Boleh. Ibu pakai bedak mangga. Ibu pakai lipstick mangga, ibu pakai blush on mangga. Ini yang di ini merah-merah. Blaskom, iya Blaskom. Yang merah-merah itu boleh. Cuma maksud saya bu, maksud saya ibu niatkan dalam diri ibu ketika dandan, ketika berhias itu bukan untuk mencari selingkuhan, tetapi niatkan untuk memperindah ciptaan Allah. Paham tuh? Misalkan kita kayak gini, sok orang pakai hiasan sama orang yang tidak pakai hiasan, atau pakai orang yang dandan sama orang yang tidak dandan, lebih keren orang yang mana? Dandan. Nah, ibu niatkan dandannya ibu tuh untuk memperindah ciptaan Allah. Ibu diciptakan oleh Allah, kita perindah, boleh. Satu. Kedua, ibu niatkan bedakan pupuran bukan untuk mencari selingkuhan, tetapi untuk mempersenang suami. Rangda Kobengi siap ini eta kerudung ijo teh semangat pisan kayak nanti Kobengi ya siap ya. Ibu make bedak nanti ayah Pak Ustadz pakai terigu. Nah terus bedakan ya bu, ibu. Perempuan itu suka meninggalkan sholat ketika apa? Kalau haid mah ya memang sudah sewajarnya tidak boleh
Ini mah dalam kondisi suci tapi sering meninggalkan sholat. Ketika apa? Ketika ibu sedang jalan-jalan ke mall, ketika ibu sedang kondangan, ketika ibu sedang muter-muter ke kota. Apa Pak Ustadz? Kok bisa? Karena bedaknya takut luntur. Betul apa betul? Udah dandan keren rapi, udah beli stikan bedakan blosonan gini, apa ini? Bulu mata nanti sampai kayak selorokan, serut gitu, masya Allah. Masuk waktu aduh gimana ya ini, aduh padahal udah mahal-mahal dandannya udah lama-lama, akhirnya apa? Ditinggalkan sholat. Masya Allah, itu pakai kerudung, mending kadang-kadang pakai kerudungnya teh yang sampai gelibet-gelibet ke leher teh, eta kerudung ala sakaratil maut, gelibet buru. Aduh masya Allah, tolong sholat terutama kudu dijaga. Karena apa? Tiangnya agama adalah ayo sholat mumpung badan masih uang repot telang katutuge sampai di bengket walebe, ngerti? Maksudnya mumpung badan masih sehat ya beli. Orang yang namanya yang repot mah nggak ada selesainya. Sampai kita dibungkus palebe sampai kita meninggal itu nggak ada selesainya. Makanya gak apa-apa kita kerja, gak apa-apa kita repot, tapi tetap sholat kita kerja. Bu, ibu, kalau misalkan anak ibu lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian ibunya memanggil, Neng, kira-kira Neng yang lagi sholat lebih milih sholat apa lebih milih nyaut ibu? Sholat. Datang kepada seorang ibu itu wajib. Sholat wajib apa tidak? Oh ya tergantung. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah berarti kalau kita sedang sholat wajib, berarti kalau kita sedang sholat sunnah, maka kata Rasulullah tidak apa sholatnya dibatalkan, datanglah ke ibu. Kalau kitanya sholat, misalkan Neng sholat sunnah, sholat apa contohnya Neng? Taraweh atau sholat duha. Neng sholat duha jam 10 pagi teh, Allahu Akbar, darwijem. Nah maka kata Rasulullah sudah batalkan sholatnya, datanglah kepada ibu. Karena datang kepada seorang ibu itu hukumnya wajib, mendatangi ibu itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita merantau, ibu kita menelpon, nak pulang nak, ibu kangen, pulanglah. Karena itu wajib mendatangi seorang ibu, betul? Nah tapi misalkan nengnya sholat wajib, itu tidak boleh dibatalin. Kalau sholat wajib, contoh misalkan abdina sholat maghrib, Allahu Akbar, terus ibuna manggil, darwijem, ulah dibatalkan. Terus kumaha Pak Ustadz carana? Kenapa kok tidak boleh dibatalkan? Karena sholat wajib hukumnya wajib, datang ke ibu hukumnya juga wajib, karena sama-sama wajib, jadi tidak boleh dipilih salah satu. Makanya gimana caranya Pak Ustadz? Caranya kata Rasulullah, sholatnya itu boleh dipersingkat. Misalkan Neng sholat isya, misalkan sholat isya itu 4 rakaat, boleh dipersingkat menjadi 2 rakaat, langsung salam, supaya kedua-duanya dapat, sholatnya dapat, ke ibunya juga dapat. Jadi nggak boleh lagi sholat Allahu Akbar darwijam apa mak, nggak boleh, karena sholat tidak boleh Zaman sekarang sih boro-boro ngomong Pak Ustadz, kadang-kadang sholat matanya kemana-mana Pak Ustadz, ada yang melihat ke atas aja. Ada nggak sholat melihatnya ke tembok atas gitu, pas di temboknya ayah cecek, cicaknya teh ngejer-ngejer laron muter, cecek muter, melu muter ibu nate, Oh berarti tidak boleh sholat itu tidak boleh gerak lebih dari 3 kali, paham? Masa kalau gatel dibatas cuma 3 kali garukan Pak Ustadz? Boleh kita menggaruk lebih dari 3 kali, yang terpenting pakai 1 jari. Contoh kita gatel nih, maka seperti set, kita garuknya pakai 1 jari saja, lebih dari 3 kali mau 100 kali pun tidak apa-apa, yang penting kita garuknya pakai 1 jari. Karena 1 jari ini tidak dihitung dengan hitungan, yang dihitung hitungan itu ketika apa? 1, balik lagi 2, berarti tidak lebih dari 3.
Tapi kalau ibu bapak garuknya seperti ini, wur, 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 wur. Nah itu batal. Karena apa? Hitungannya banyak. Makanya hati-hati sholat itu bu. Nah sekarang sudah tahu. Dulu saya Pak Ustadz kalau garuk-garuk itu pakai tangannya begini. Ya udah itu dulu karena ibu belum tahu. Sekarang sudah tahu, amalkan. Ketika gatel jangan garuknya jangan gini. Tapi garuknya celok, ser 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 ser. Terkerasa. Nawar gitu ya sebenarnya. Oh, dalam sholat ada aturan, bu. Ada orang yang sholat takbirnya seperti ini, Allahu Akbar. Ada sedekapnya seperti ini, ayah, ya agak pinggir gitu ya, ayah, sok ayah ya. Ayah sholat sedekapnya iya, Allahu Akbar. Rada ke atas ayah. Kalau kita mah di tengah-tengah ya, Allah. Ada juga yang ke bawah bu, Allah. Ada bu. Sok ibu kalau ibu nanti kalau berangkat tanah suci jangan aneh. Orang sholat sedekapnya teh beda-beda. Ada yang di atas, Allahu Akbar. Ada yang di tengah, Allahu Akbar. Ada yang di pinggir, Allahu Akbar. Ada yang di bawah, Allah. Ada yang tidak sedekap sama sekali. Jangan aneh kalau ada orang sholat tidak sedekap, Allahu Akbar. Jadi sholat tuh kayak gini, ada itu bu. Loh kok bisa seperti itu? Karena imamnya umat Islam itu ada 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. 4 imam ini ketika menentukan tata cara sholat tidak pernah sama. Kalau di atas, Allahu Akbar, Imam Hanafi. Di tengah, Allahu Akbar, Imam Syafi'i. Di pinggir, Allahu Akbar, Imam Syafi'i tapi versi kedua. Di bawah, Allahu Akbar, Imam Hambali. Enggak sedekap, Allahu Akbar, Imam Maliki. Oh beda-beda Pak Ustadz ya. Alhamdulillah eling-eling ngaji oli il. Jadi kita tahu ketika ada orang yang berbeda sholatnya dengan kita tidak bisa langsung menyalahkan. Mungkin saja dia mengikuti imam yang berbeda. Yang salah yang mana Pak Ustadz? Yang salah kalau tidak ada imamnya. Ketika sholat takbirnya Allah. Nah, laka imamnya gini. Imam ngawur berarti. Paham tuh? Ya. Nah, punten bu. Ibu kalau sedekap di pinggir kayak gini kira-kira tujuannya apa? Ada yang tahu tidak? Saya pernah nanya sama orang yang sedekap di sini, tujuannya Pak Ustadz supaya menjaga hati kita, supaya hati kita tidak panas baining tangga. Hei, kadang-kadang ongkos sholat tapi hatinya tuh panas sama tetangga pepanasan. Lihat tangga punya gelang anyar, panas. Tangga laki kawin maning, Jadi hatinya dijaga supaya hatinya tidak mikiri macam-macam. Kadang-kadang kita sholat bu, jangankan hati, akal pikiran saja kita kemana-mana. Sering tidak kita sholat tapi mikirin sendal, mikirin apa, sering tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi teh uang 50 diputaruh di mana? Sami Allah. Oh iya, entos bayar arisan. Kadang-kadang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Makanya berusaha seperti itu. Paham bu? Satu nikah tadi hukumnya ketika apa? Ketika orang tersebut sudah bisa menafkahi dan seorang tersebut tidak kuat lagi untuk menahan hawa nafsunya, maka wajiblah menikah untuk menghindari perbuatan zina. Kedua, hukumnya sunnah. Ketika apa Pak Ustadz? Ketika kita niatkan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Demen Nabi sing kumantil, salat ngaji kudungin. Ngintil, ngerti nggak ngintil? Milu. Aja kaya isine pentol apa? Pentil apa bahasa Sunda pentilku? Hah? Mangga tuh mangga bos.
Ya pentil ya. Kalau orang Jawa teh pentil tuh buah mangga. Yang masih enom, yang masih muda namanya pentil, dudu pentol. Ulangi ah. Demen nabi sing mantil, salat ngaji kudungin, aja kaya isine pen. Kapan bo kapan digotong ka. Langi bener-bener ya? Bener-bener ya? Demen nabi singku mantil, salat ngaji kudungin, idih aja kaya isine pen. Idih kapan bo kapan digotong. Nauzubillah min. Ibu punten, waktu ibu hari raya, selesai hari raya berziarah tidak ke orang tua? Nah, abdi badai tumaros ibu. Ibu kalau berziarah ke orang tua itu sambil membawa kembang. Saya mau tanya, ibu ngasih kembang ke kuburan tujuannya apa? Ayo, ngasih kembang ke kuburan tujuannya naon? Tenyaho. Ayo yang pernah jawab bu, Pak Ustadz supaya kuburannya wangi. Cek aing. Cek aing, ari pengen wangi mah, tak usah pakai kembang, pakai kispray baiknya. Kalau niatnya hanya untuk wangi-wangi. Tapi ternyata bu, ternyata itu ada hadisnya. Kita ngasih kembang, ngasih pepohonan ke kuburan itu ada hadis. Nih kita jelasin. Bu, bu. Suatu ketika Kanjeng Nabi dan Abu Bakar lewat di pinggir kubur. Nyampe kuburan, Rasulullah menangis. Ya Allah, Abu Bakar. Ya Allah, Abu Bakar. Kenapa ya Rasulullah? Andaikan kuping kamu mendengarkan orang yang disiksa di alam kubur, pasti kau akan menangis Abu Bakar. Kuping saya mendengarkan orang yang sedang menjerit, orang yang sedang kesakitan, Abu Bakar disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Terus kata Abu Bakar, bagaimana ya Rasulullah untuk meringankan siksaan mereka yang ada di alam kubur? Kata Rasulullah, itu ada pohon korma, kamu cabut pohon korma tersebut, ambil bawa ke sini. Akhirnya Abu Bakar mencabut pohon korma. Misalkan bibitan korma dicabut. Miknya nggak nyampe. Ambil pohon korma dikasihkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pohon kormanya, masih kecil, masih kecil. Ini pohon kormanya. Terus apa aja Pak Ustad? Itu pohon kormanya bu, terus dituncelebken. Tuncelebken itu apa? Tancepken. Ngerti ditancep? Ya jadi ditancepken di atas kuburan. Makanya ibu kalau punya kuburan jangan diplester. Maksudnya nggak apa-apa pinggir-pinggirnya yang diplester, tapi tengah-tengahnya disisain. Nah disisain apa? Tanah. Tuh, disisain tanah. Supaya apa? Syukur-syukur dikasih pohon-pohon kecil. Karena apa? Rasulullah dulu pernah melakukan seperti itu. Rasulullah menancapkan pohon korma, serep. Habis itu bu Rasulullah doa. Abu Bakar, engkau yang amin, saya yang doa. Silakan. Apa doanya Rasulullah? Ini pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, semoga saja mayit yang ada di alam kubur ini siksaannya diringankan sampai pohon kormanya layu. Layu ngerti layu? Layu tuh alum. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, semoga mayit yang ada di alam kubur ini siksaannya diringankan sampai pohon korma ini alum. Nah saya mau tanya bu, yang meringankan orang di alam kubur itu pohon kormanya apa doanya? Pohon korma apa doanya? Doanya berarti ibu kalau ngasih kembang ke kuburan jangan hanya ngasih kembangnya saja. Tapi harus karena yang meringankan orang di alam kubur itu bukan kembangnya tapi doanya. Tapi Pak Ustadz berarti kita ngasih kembang ke kuburan, ngasih pepohonan ke kuburan boleh? Boleh.
itu diibaratkan pohon korma yang pernah ditaruh Rasulullah ke dalam kuburan. Cuma yang maksud saya yang terpenting bukan kembangnya itu, tapi doanya. Ibu ke kuburan tidak bawa kembang, tidak apa-apa, yang penting jangan sampai bawa kembang terus gak berdoa, gak ada guna. Karena yang berguna bukan pohon kembangnya tapi zaman sekarang boro-boro doa cuma ngasih kembang baik. Wis siapa ya balik ya apa ya? Ari doa teh nggak usah pakai bahasa Arab. Allah juga pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa juga bisa. Cuma kadang-kadang sekarang tuh kudu pakai bahasa Arab. Allah itu bisa bahasa apapun bisa. Tuh, paham Bu? Bahasa kasarnya tuh di dalam hati pun Allah itu bisa ngebaca. Cuma maksud saya lebih afdol jangan hati aja tapi diucapkan. Kadang-kadang nggak usah berdoa, Allah juga tahu kok kepengenan saya. Ya tetap baik. Ibu anak punya pengen sesuatu, kalau anaknya nggak ngomong dikasih nggak? Makanya kita segala sesuatu kudu Allah tahu yang dipengenkan dalam hati kita nih tahu, tapi tetap kita kudu nyocot, kudu nyerocos, kudu berdoa. Ya, jadi nanti coba ya ibu, nanti kalau kekuatan malam Jumat ataupun malam Jumat Kliwon ataupun nanti kalau misalkan pas hari raya Idul Fitri atau apa ke kuburan sama bawa terus berdoa. Pak Ustadz sambil nangis boleh Pak Ustadz? Boleh, yang penting jangan nyakar-nyakar kuburan. Kasih kembang. Ya Allah, nangis karo doa aku akeh nangis ya. Jadi kuburan teh nggak usah dikasih air lagi, sama air mata bagus kebek. Ya Allah, saya minta permintaan kepada Engkau ya Allah. Tolong suami saya diringankan siksaannya ya Allah. Saya tahu suami saya waktu di alam dunia itu selalu berbuat dosa. Saya tahu suami saya waktu di dunia sering gebuki kita ya Allah, sering nampaki kita kita weru. Tapi saya ikhlas ya Allah, ikhlas. Padahal hati malarang. Bener. Doa. Jadi doa karo curhate akeh curhate. Bapak yang tenang di alam kubur ya Pak ya. Saya doakan semoga Bapak, semoga suami saya ya Allah diringankan siksaannya ya. Walaupun suami saya sering menyakiti saya lagi di dunia wadon mani. Nggak apa-apa, saya ikhlas ya Allah, kadarga suami kita wis modar iki ya Allah. Rangda aja pura-pura ngantuk. Aduh. Rangda sih ngantuk baik ngajiku ya. Nyesel sih ya. Sikil sih ditutupi akeh lamuk sih karena. Sikilnya mah ditutupi akeh lamuk dasarnya. Jam birak ini. Terus oke. Satu. Hah? Jam rolas. Ya Anda puas, saya lemas. Satu Bu, nikah hukumnya ya, ketika apa? Ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita daripada berzina, maka diwajibkan untuk Kedua, nikah hukumnya ketika kita meniatkan nikah ini karena menaati perintahnya Rasulullah. Kanjeng Nabi lagi cilik ke ide pisan. Sok, bisa beli? Kanjeng Nabi lagi cilik ide pisan. Idepmu ngerti Bu ya? Idep kalem. Itu apa bahasa Sundanya tuh? Orang itu nurut, diem, cicing, orang meridik, bega, orang krotok gitu. Namanya apa kalau di sininya teh? Alim, ya bener, alim. Kanjeng Nabi lagi cilik ke alim pisan.
Kanjeng Nabi ora ilok jaluk mangan, jaluk jajan. Ya bener. Jadi Kanjeng Nabi waktu kecil tidak pernah minta jajan. Beli kayak anak ibu jaluk jajan. Kanjeng Nabi ora ilok jaluk. Kanjeng Nabi ora ilok jaluk jajan. Sok ketiga. Kanjeng Nabi ora ilok jaluk mangan, ganti mangan. Mau jajankin ketelu mangan ngebadok mangan. Kanjeng Nabi ora ilok jaluk, iya ari kempong nginung bae banyu putih jam, masa banyu putih banyu jam cai jam nyaho cai jam nyaho ya. Jadi hari kempong, hari lapar Kanjeng Nabi cukup minum air. Ari kempong nginung bae banyu. Ari kempong nginung bae banyu. Sok coba diajari. Kanjeng Nabi ora ilok jaluk mangan kesem baik kak mangan sok kanjeng kita sih ngajiku mekel baik ada dia ku mangan Kanjeng Nabi ora ilok jaluk ari kempong ari kempong minum bae banyu. Sok maning. Ari kempong apa bahasa Sunda? Lapar. Ari lapar minum bae cai jam. Sok maning. Ari lapar minum bae cai. Iya. Ari lapar minum bae cai. Sok sekali maning. Kanjeng Nabi ora ilok jaluk, iya. Kanjeng Nabi ora ilok jaluk, iya. Ari lapar ari lapar minum aja, ari lapar bae aja. Ali lapar minum bae banyu, iya. Ari lapar bae minum air lapar, iya bener air minum iya. Kayak dewek tadi, aduh. Apa ya? Iya, ganteng ya. Banyak yang bilang Pak Ustadz tuh wajahnya kayak Danang Dadun Akademi, jangan kayak Danang ngomongnya. Iya kayak Danang. Bu, ketiga, nikah hukumnya haram. Oh Pak Ustadz, yang haram Pak Ustadz. Punten, mak gaduh anak mak, gaduh. Misalkan di punten, emak gaduh anak, satu anak pertama laki-laki, anak keduanya si anak laki-lakinya nih suka sama adiknya sendiri. Ngomong ke orang tua, "Ma, abdi bade nikah, Ma." Boleh tidak kalau maksa nikah? Boleh tidak? Berarti haram tidak? Haram. Karena apa? Masih sedarah. Ya iya, makanya berarti kalau maksa nikah hukumnya berarti ada nikah yang hukumnya haram kalau kita menikahi saudara paham bu? Ya berarti nikah juga ada yang haram ketika kita menikah saudaranya atau gini punten emak tos jandanya. Nah misal gini mah, misal emak teh jandanya teh baru kemarin, misal ini mah misal
Baru kemarin janda, kemudian punten 3 hari kemudian emak pengen nikah lagi, boleh? Boleh ya, makanya ada masa iddah selama 100 hari. Berarti perempuan baru janda kemudian nikah lagi sebelum 100 hari itu haram. Nanti nunggu 100 hari baru nikah deh. Paham tuh? Kalau maksa-maksa si janda itu baru berapa hari nikah lagi, haram. Jadi nunggu 100. Kok nunggu 100 hari sih Pak Ustadz? Soalnya Bu, perempuan sih punya rahim. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Oke, emak punten, malam ini emak campur sama suami misalkan ya, besok tuh ada masalah, emak ribut sama suami, besoknya tuh cerai. Padahal kemarinnya habis campur, besoknya 2 hari kemudian nikah lagi, otomatis campur lagi sama suami yang baru kan. Jarak campur sama suami baru sama suami lama itu hanya 5 hari misalkan. Baru 2 bulan sama suami baru hamil, berarti yang di dalam itu anaknya siapa? Makanya kalau perempuan nunggu selama 100 hari. Kalau selama 100 hari itu ternyata emak tidak hamil, berarti emak waktu campur sama suami yang dulu itu tidak jadi janin. Paham beli? Loh, kalau laki-laki tidak punya rahim, makanya laki-laki mah gak usah nunggu 100 hari. Sekarang cerai, besok kawin lagi juga tidak apa-apa. Bulit ya kan, karena laki-laki mah tidak punya rahim, jadi ndase gatel. Ya, paham ya Bu ya? Loh, jadi memang segala sesuatu itu sudah diatur ya. Terus apa? Hari laki-laki mah Bu kadang-kadang tak kuat, beda jeung perempuan. Perempuan sih tetahunan teu nikah deui ge, nya kuat-kuat bae. Lalaki mah kuburan masih teles bae gaya kawin maning. Ya karena laki-laki tidak kuat, makanya ibu kalau punya suami jangan ditinggal jauh-jauh Bu. Artinya misalkan ibu berangkat kemana, ke Arab, kemana sampai berapa tahun nggak pulang-pulang, kasihan Bu anak suami itu Bu, Masya Allah. Ya punten kalau ngurusin anak kecil sih mungkin bisa ya Bu ya, ini ngurusi anak yang jelek ini susah ini. Apa aku nunggu Pak Ustadz ngurusi bocah blesak nih keder. Ada ngurusi bocah cilik gampang, bocah blesak nih keder. Apa aku bocah blesak? Yang ngerti dewek bae lah. Loh? Ya, paham Bu? Itulah. Makanya ya wajar Bu, kadang-kadang ketika seorang istrinya pergi jauh, suaminya di sini ternyata menyeleweng nikah lagi, ya karena suami itu nggak kuat. Godaan seorang suami perempuan, godaannya laki-laki perempuan, godaannya perempuan harta. Makanya ketika perempuan, ayo lagi nggak enak badan, puyeng dase, greges, aduh Pak, kenapa? Penastis Pak. Panas dingin Pak, kepala pusing. Ya udah yuk ke puskesmas, nggak mau Pak. Ya udah ke toko emas, ayo Pak. Jadi diajak ke puskesmas nggak mau, ke toko emas mau. Jadi puyengnya gara-gara orang 2 emas. Itulah makanya godaannya manusia itu ada 4: harta, tahta, wanita, kuota. Ya, harta, tahta, wanita, kuota. Nabi Adam kegodanya sama apa? Sama Siti Hawa. Siti Hawa kegodanya sama apa? Buah huldi. Buah huldi diibaratkan harta. Hei Adam, ada apa ya Rob? Adam, kau makan semua yang ada di surga, tapi kamu jangan berani-berani makan buah huldi. Siap ya Rob, saya tidak akan berani melanggar larangan engkau. Iblis teka. Naon sia iblis? Aing iblis Adam. Naon ka dieu? Aing bade ngoda sia. Naon? Adam, ini buah huldi, enak rasanya. Coba rasain. Asam kecut asin nano.
Lelaki bu tekegoda ari sia pen goda aing sia lunga apa Sundana teh migat angkat lunga akhirnya dilempar batu oleh Nabi Adam gagal. Cara yang kedua kita deketi siapa? Siti Hawa. Naon sia iblis Hawa yuk enak Hawa buah huldi cicipkan kamu kalau makan buah huldi akan cantik selamanya, Adam akan cinta kepada engkau sampai kapanpun. Perempuan kegoda bu, terus makan dua legender blok. Nah sejarahnya tuh gitu bisanya bahuldi makanya wong lanang ari ndelengkuan lapak-lapak ku ya buah huldi tapi untung makannya dua bu, coba kalau 5 plok untung 2 makanya. Akhirnya bu kalau melanggar perintah Allah Nabi Adam akan diusir ke dun, Siti Hawa akan diusir ke dun. Akhirnya Siti Hawa diusir. Ketika mau diusir Adam datang ke Siti Hawa. Hawa, apa yang kau lakukan? Kau memakan buah huldi Hawa. Iya pak, saya lupa pak, saya tergoda oleh iblis pak makan buah huldi. Ya Allah, kamu akan diusir Hawa, kamu akan usir ke dunia Hawa. Terus gimana pak, nanti saya di dunia sendirian pak. Ya udah Hawa, daripada saya di surga sendirian walaupun kenikmatan surga begitu besar, tapi saya daripada nggak ada kamu Hawa, mending saya ikut kamu ke dunia Hawa. Kalau pengen melu sama Siti Hawa, syaratnya apa? Oi, syaratnya apa? Kudu ikut Akhirnya Nabi Adam juga ikutan makan. Cuma ikut makannya itu bukan karena niat pengen makan, bukan niat karena kegoda kak sama, tapi kegoda kak sama Siti Hawa. Karena daripada hidup sendirian di surga, makanya pun bu, lelaki walaupun punya mobil, punya rumah, tapi kalau tidak ada wanita, ndak saya puyeng. Akhirnya makan, cuma karena tidak niat, jadi makannya itu buah huldinya yang paling kecil, tidak paling besar, kecil, karena cuma sebagai formalitas. Makanlah 1 legender, itu pun nyampe tenggorokan di stop. Ya Allah, maafkan hambamu ya Allah yang telah melanggar perintah engkau ya Allah. Kami memakan buah huldi ya Allah, maafkan aku, tapi aku tidak niat ya Allah, makanya aku makannya yang kecil ya Allah. Untung memang ada kang cilik, coba lamunan gede gondokan kayak untung makannya yang kecil. So, kalau gede jakunya, laki-laki kan ada jakunya, itu sejarahnya apa? Makan buah huldi. Cuma untung makannya yang kecil, tapi kalau makannya yang gede kayak gondokan. Nabi Adam turuning dunya, turune ning negara India. Makanya wong India ganteng-ganteng ya, Syahrul Khan, Salman Khan, Kriti Kosan, terus Sanjay Dutt, Amir Khan, Naruto, terus wah apa kebek Naruto, Shinchan apa bisa. Siti Hawa turuning Jeddah. Ini kan di Jeddah ku Pak Ustad. Jeddah ku ning Arab. Makanya wong Arab cungure dawa. Soalnya apa? Bisa wong kana cungure dawa. Wong kana-kanaan wong Eropa, wong mano-manoan ku bisa cungure dawa, lamun nangis ka cungure ditarik. Hari kita kenapa bisa cungure rada mingslep, karena waktu zaman kecil nangisnya digosok. Ngomong apa? Eta. Oh, China top 2. Ya wis lah ulah rewel. Aing anu minum, ibu anu rewelnya. Siti Hawa turuning Jeddah,
ketemu ning tanah Arafah. Abi Adam nangis lan getun turun tangis 300 tahun. Jadi 300 tahun itu Bu tidak bertemu dengan Siti Hawa. Umurnya beda berarti 300 tahun tidak bertemu dengan Siti. Jadi pas diturunkan ke Bu jauh eta si Siti Hawana di Jeddah Arab Saudi, Nabi Adamnya di India Arab Saudi jauh. Empu bae lamun kalime yang karo sindang laut marak ya beli. Itu jauh. Zaman bengen ya punten-punten laka ojek, laka mobil, laka mot. Loh, jadi priben akhirnya yang melakukan ketemu jalan kaki dan alhamdulillah selama 300 tahun akhirnya ketemu. Di mana dipertemukannya? Di tanah Arafah. Makanya kalau kita berangkat ke tanah suci, ke tanah Arafah itulah tempat pertemuan Siti Hawa dan Nabi Adam. Adam, Hawa, Adam, Hawa. Alhamdulillah dipertemu selama 300. Berarti umurnya Nabi Adam berapa aja Bu? Umurnya Nabi Adam itu ada yang mengatakan 980 berapa gitu. Berarti hampir 1000 tahun umurnya. Ibu paling lami-lami umurnya berapa? Jangankan sampai 1000 tahun Pak Ustadz, udah 70 tahun bega penyakitnya macam-macam. Mata ekot, watu kengok, untue pada cop, awake beng, ari mlaku pletak-plet, dengkulnya pada tek, ari tiba kedap. Kemuyu je, beli ngaku kawangnya. Iya beli. Wong wis tua aku bener. Pak Ustadz ujeng ngledek. Beli ngledek ning surat Yasin ke anak. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka kenikmatannya akan dikurangi oleh Allah. Waman utawi sing sapane wong nu'amirhu kang didawaken umure. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, nunakisu maka bakal dikurangi fil khalqi ing dalam kenikmatannya, Bu. Betul apa betul? Sakutan. Waktu muda kita makan sate kuat, gigi waktu muda lari cepat kuat, waktu muda makan es kuat, tapi sudah tua makan es untuwe nyeri. Makan sate ya diemut kayak makan permen, hang. Berarti kenikmatannya kurangi oleh Allah. Makan sate satu pengen diemut beli perangkat-perangkat. Untuk ompong 2 pasang gigi palsu. Pas itu teh kondangan makan koci pipis nyangkol eta. Eta mau teh nyangkol jadi teh. Aduh. Wis lah wetenge kempong durung mangan. Ya. Wis terakhir, Bu. Ibu, terakhir. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, wa ammal mar'atu tuqta'u bilisaniha. Ada perempuan yang lidahnya ditarik. Lidahnya ditarik. Kemudian gimana Pak Ustadz? Dipotong. Tes. Nanti cukul deui, potong deui. Tes. Cukul deui, tumbuh deui, potong deui. Tes. Cukul terus menerus seperti itu. Sok bayangkan ibu lidah dipotong, lidah kegigit begalara ya. Barang itu dipotong. Itu siksaan bagi siapa Pak Ustadz? Itu siksaan bagi perempuan yang sering ngomongi nglendengi tukaran karo ngadu-ngadu Kedua, itu siksaan bagi siapa Pak Ustadz? Itu siksaan bagi seorang istri yang suka ngomong tidak enak kepada seorang suami. Sebaliknya, itu siksaan bagi seorang suami yang selalu menyakiti istrinya dengan kata-katanya. Loh, kadang-kadang suami ngomong sekali, ibunya ngomong 17. Suami ngomong sekali, ibunya ngomong 27. Iya Pak Ustadz, iya. Suami ngomong bener. Ibu. Aduh. Masya Allah. Keselamatan pong. Ya. Jadi gitu baik, kita minta doanya semoga kepada pengantin ini diparingi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga diparingi langgeng jodone.
semoga diparingi panjang umure, amin ya robbal alamin. Petak pletuk pedati jaran mata ngantuk oli ganjaran, manuk pletuk nutule ketan mata ngantuk bature iya melek kabeh ya alhamdulillah ya. Wis semeter mawon lamun anak kata-kata Kang Salamun mawon. Pala be mungkin doa pala be maunya. Pala be mawon. Ulah langsung ya. Mangga Allahumma syafina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ajmain alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma tawil umurana wa ahsin ibadatana ya Allah. Semoga baik kulalan masyarakat Kalimah yang diberikan panjang umurnya, diberikan bagus ibadahnya. Allahumma inna nas'aluka fi kuburina raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, semoga saja kita semua dan masyarakat Kalimah yang besok kalau mati kuburannya kayak taman surga ya Allah. Allahumma yassir lana ziaratal haramain fi Makkah wa Madinah. Semoga saja saya dan masyarakat Kalimah yang diberikan mudah, diberikan berangkat ke tanah suci ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ajirni minan nar ya Allah. Semoga saja kita dan masyarakat Kalimah yang ya Allah, semoga saja dijauhkan dari siksaan api neraka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka faghfir lana dunubana ya Allah. Semoga saja kita dan masyarakat Kalimah yang dosa-dosa diampura kabeh ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah syafi'an min kulli da'in wa saqamin. Moga penyakit-penyakit yang ada di tubuh saya dan di tubuh masyarakat Kalimah yang semoga penyakit diparingi waras kabeh ya Allah. Semoga penyakit diparingi bubar kabeh, penyakit diparingi hilang kabeh. Kang kena penyakit timbilen waras timbilen nih, kang kena penyakit untu lara untu waras lara untu we, kang kena penyakit boyok encok waras kabeh ya Allah, diberikan sehat. Buduk cengkreng waras kabeh ya Allah, diberikan sehat kabeh segala-galanya ya Allah. Allahumma astur umat Nabi Muhammad ya Allah. Moga baik keblesakan-keblesakannya kita, keblesakan-keblesakannya ibu-ibu ditutupi kabeh amin. Keblesakannya suami aja diewer-eweraken, keblesakannya menantu aja diewer-eweraken, keblesakannya mertua aja diewer-eweraken ya Allah. Cukup awak dewe kang weru, cukup awak dewe kang weru ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, iftah abwaaba rizqika ya Allah. Moga bae panjenengan upaya rezeki di kulalan masyarakat Kalimah yang ya Allah. Suami kang pada merantau diparingi akhir rezeki ya Allah. Semoga bae ya Allah diparingi akhir rezeki bisa tuku gelang kalung nganggo ibadah, tuku kelambi nggo ibadah segala-galanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib doana ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina. Semoga baik kula kabeh diparingi gampang saking segala kesulitan-kesulitan ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil alaina kullu asir bi jari basir wa nadir wal qamari mustadir. Rabbi ini maglubu fangtasir wajibur qalbi ya mukasir wajib masam ya mudasir innaka anta rahmanut tadir. Allahumma taisir anta yasir fa taisir fi kulli asir alaika sahlunya sir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in. Mangga ibu sebelum selesai tolong ibu tangannya bu yang sebelah kanan, telapak tangan yang sebelah kanan dilihat semua bu, sok diangkat semua seperti ini mangga ya. Dadah. Bila taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.